Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, salam jumpa dalam kasih Kristus bersama saya Romo Ansel Olasoni dalam renungan harian Minggu tanggal 9 Oktober 2022 pada hari Minggu biasa pekan ke-28. Ayat emas pilihan kita pada hari ini dari Injil Lukas bab 17 ayat 17 dan 18. Yesus berkata kepada para muridnya saat ia menyembuhkan 10 orang kusta, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah sembuh? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain orang asing ini?" Mengucapkan syukur, terima kasih ketika orang lain memberikan sesuatu kepada kita merupakan pelajaran etika yang pertama-tama diberikan orang tua kepada kita. Berterima kasih memang menjadi etika umum yang berlaku di mana saja. Itulah pelajaran penting yang Yesus ingin ajarkan melalui kisah Injil hari ini, yaitu berterima kasih atau mengucap syukur kepada Allah atas anugerah kehidupan yang kita terima. Penyakit kusta pada zaman Yesus dianggap sebagai penyakit najis dan membuat orang yang mengidapnya disingkirkan dari pemukiman. Tidak mudah untuk sembuh dari kusta. Orang yang sudah merasa sembuh pun tidak dengan mudah kembali pada komunitasnya. Harus ada pembuktian dan penegasan dari imam. Barulah mereka boleh bergabung dalam komunitasnya. Oleh karena itu, orang yang sembuh dari kusta akan sangat bersyukur sebab bisa kembali menjalani kehidupan yang normal bersama-sama dengan orang lain. Tetapi tidak demikian halnya dengan 9 orang yang telah Yesus sembuhkan dari penyakit kusta. Mereka tidak kembali untuk berterima kasih kepada Yesus. Tidak heran bila Yesus bertanya, mungkin dengan nada marah, "Kemanakah yang 9 orang itu?" Kesembuhan yang mereka alami tidak menyentuh hati mereka, tidak membuat mereka mengenali Yesus sebagai Mesias yang menyelamatkan. Mereka menerima anugerah Allah tetapi tidak merespon dengan iman dan rasa syukur. Berbeda dengan seorang yang kembali yang adalah orang Samaria. Ia menyadari bahwa kesembuhan itu datang dari Allah melalui Yesus. Karena itu, ia bukan hanya mematuhi perintah Yesus untuk menemui imam, tetapi juga kembali pada Yesus setelah sembuh. Ia memuliakan Allah bahkan dengan suara nyaring. Oleh karena imannya, ia diselamatkan. Anugerah Tuhan Yesus yang membuat kita diselamatkan seharusnya mewujud dalam sikap dan ucapan syukur kita kepadanya. Marilah kita melihat kembali isi doa-doa kita. Dari sekian banyak doa yang berisi permohonan, seberapakah yang berisi ucapan syukur dan pujian karena apa yang sudah kita perbuat, yang diperbuat oleh Allah bagi kita? Marilah kita bukan hanya melihat apa yang perlu kita minta dari Allah, tetapi juga apa yang telah Allah perbuat sampai sejauh ini dalam hidup kita. Saudara, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bacalah Injil hari ini, temukan ayat emasmu, dan sharingkan kepada sesamamu. Salam tariring doa dan berkat dari Romo Ansel dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.